ya jam 20.30 ada materi dari guru kita, insyaallah bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, bagaimana kita mempersiapkan diri amaliyah kita menjelang bulan Ramadan, baik sholat fardu, mungkin tilawah Al-Quran dan mutaba'ah yaumiyah yang mungkin perlu kita tingkatkan dari tahun sebelumnya. Kurang lebihnya akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Muhammad Subhan. Waktu dan tempat saya silakan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pakai ini. Ini terserah nih gimana? Kayaknya enakan ini enggak ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid As-Sujjad. Udah kelihatan Pak Sabar. Yang semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya Lagi di Purworejo ya. Semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan dari pengurus pengajian RW Pak Ali Mansur beserta jajarannya juga nih. Semoga beliau beserta jajarannya dan jamaahnya dan warga RW 20 ya. 19. Pak Ali rek. Semoga ya kita semua lah, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma
barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin Allahumma amin insyaallah. Malam ini sengaja insyaallah kita akan mencoba sedikit membahas, karena kalau dibilang pembahasan menyeluruh tentu butuh waktu yang sangat panjang, tapi mudah-mudahan sedikit pembahasan kita tentang Ramadan ini menjadi bekal kita dalam menjalani ibadah bil khusus selama bulan Ramadan, sehingga besar harapan kita semoga amal ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebagian salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu kalau masuk bulan Rajab, kemarin sudah kita lalui, sekarang masuk bulan Sya'ban, itu di samping kemarin ya, saya sampaikan tentang doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ada satu doa lagi biasanya dibaca menjelang Ramadan di bulan Sya'ban, itu dengan doa ini ada dalam kitab Lataiful Ma'arif, Allahumma sallimni ila Ramadhan wa sallim li Ramadhan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Itu ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dengan selamat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mau dan mampu beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, bahkan secara optimal. Karena tidak sedikit orang sampai bulan Ramadan itu dalam keadaan yang tidak sehat misalnya, atau nggak pernah sampai ke bulan Ramadan karena keburu wafat misalnya. Maka kita berharap pada Allah agar Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Kemudian wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah kepadaku bulan Ramadan. Jadi tidak hanya kita sampai ke bulan Ramadan dengan selamat, tapi kita berharap pada Allah Ramadan sampai kepada kita juga dengan selamat. Karena ada sebagian orang itu Ramadannya kelam misalnya, karena saat di bulan Ramadan naudzubillah ada musibah, ada bencana, atau ada macam-macam. Nah, kita berharap pada Allah semoga Ramadan sampai kepada kita dalam keadaan kondusif. Amin insyaallah. Tidak usah heboh soal banjir, tidak usah heboh soal hujan yang besar, tidak usah heboh soal ini itu. Semoga Ramadan Allah sampaikan kepada kita dalam keadaan kondusif, dalam keadaan baik. Amin. Itu doanya salafus saleh dulu. Jadi mohon kepada Allah agar kita sampai ke bulan Ramadan dengan selamat, dalam keadaan sehat walafiat, dan Ramadan sampai kepada kita dalam keadaan selamat juga, kondusif, gak ada terjadi hal satu apapun yang buruk-buruk. Semoga semuanya baik-baik saja. Jadi walaupun sekarang dengar-dengar di pasar modal ada gonjang-ganjing masalah keuangan ini itu, mudah-mudahan nanti Ramadan sampai kepada kita dalam keadaan selamat. Kalaupun misalnya harga-harga mahal, semoga Allah murahkan untuk kita semuanya itu. Amin. Wah, itu namanya kondusif, Ramadannya kondusif karena memang Allah yang membuat semuanya baik-baik saja. Dan yang terakhir tadi wa tasallamhu minna mutaqabbala, kita berharap pada Allah mudah-mudahan ibadah kita bil khusus selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kok kita mesti berdoa ya? Karena dalam Islam itu ada satu rumus yang Nabi ajarkan kepada kita, yaitu tentang konsep la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya meninggalkan maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini bisa itu karena dibisahkan oleh Allah. Kita itu mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Berapa banyak orang yang mau tapi tidak mampu, dan betapa banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Nah, harapan kita ini diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar dan optimal. Sehingga tadi saya ulang, mudah-mudahan kita bisa meraih kebaikan yang maksimal di bulan Ramadan itu, karena kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dan bermujahadah. Maka jangan meremehkan doa ini.
Iya, kalau bulan Sya'ban, kalau yang pakai Allahumma barik berarti Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadhana. Dan kita tambahkan dengan doa ini, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kalau mau melibatkan sekeluarga, jadikan Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu doa sebagian para salafus soleh. Karena kita ini sangat berkepentingan untuk ditolong oleh Allah. Tadi disebut oleh Pak Ali Mansur misalnya, rencana kita untuk Al-Quran begini, mutabaahnya gini, macam-macam lah program. Itu program itu nggak akan pernah berjalan kalau tidak ada pertolongan Allah. Makanya dalam hal ini kita sangat butuh pertolongan Allah agar apa yang kita niatkan itu kita dimampukan oleh Allah untuk mengeksekusinya. Karena tadi saya ulang, ada banyak orang yang mampu tapi tidak mau, dan ada orang yang mau tapi tidak mampu. Nah, makanya di sini kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang dicontoh oleh para salafus saleh adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dengan selamat dalam keadaan sehat walafiat. Wasallim li Ramadan, dan sampaikanlah kepadaku bulan Ramadan juga dengan selamat. Artinya Ramadan kita kondusif, baik-baik saja semuanya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah ibadahku ya Allah selama bulan, terutama selama bulan Ramadan. Saya ulang tadi, karena kita ini butuh sejatinya pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Dan Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah rasyidun, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menggerakkan hati kita senang dengan aktivitas keimanan yang meningkatkan iman dan menjadikan iman itu indah dalam hati kita itu siapa? Allah. Senang baca Al-Quran, senang sholat malam, senang zikir, senang belajar, senang hadir di majelis ilmu. Itu yang membuat semua itu Allah. Dan yang membuat kita gak senang pada kemaksiatan, kekufuran, kefasikan itu juga Allah. Makanya dalam hal ini patut kita bersyukur. Jadi jangan sombong karena banyak beramal, tapi patut kita bersyukur karena kita dimudahkan untuk beramal. Dan di antara tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah. Ini saya ulang, jangan GR ya kalau tertandai, tapi bersyukur ya, bersyukur. Di antara orang yang tertandai dikehendaki baik oleh Allah itu adalah yang pertama, dia akan dibuat paham tentang agama ini. Hadis Bukhari di antaranya Nabi bersabda, kama qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang agama ini. Kok jenengan kita kok seneng ngaji kayak gini ini, seneng hadir di majelis ilmu, seneng bertanya kalau ada hal yang kita memang tidak paham, maka bersyukurlah pada Allah. Semoga itu pertanda kita termasuk yang dikehendaki baik oleh Allah. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Yang kedua, kalau kita merujuk pada ayat tadi, tidak hanya sekedar kita itu senang belajar, tapi juga senang beramal. Jadi dibuat hati kita itu senang gitu loh, senang beramal yang meningkatkan keimanan tadi. Itu yang Allah bilang, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di antara ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu dimudahkan baginya untuk beramal. Jadi tidak hanya berangan-angan, tapi juga beramal. Nah, maka saya ulang, bersyukurlah pada Allah. Apalagi ditambah kita termasuk yang mau keluar rumah untuk datang ke majelis ilmu.
Hadisnya jelas itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menempuh perjalanan yang di dalamnya untuk mendapatkan ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita termasuk yang terpilih itu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, makanya ini jenengan boleh sepakat boleh tidak sepakat dengan saya. Saya biasanya kalau udah masuk karena kan 15 Sya'ban ya, nisfu Sya'ban itu saya biasanya kalau udah masuk nisfu Sya'ban ini insyaallah terus ini sampai terutama di malam-malam Ramadan. Ini udah mulai biasanya saya berdoa sambil minum air zam-zam itu, mohon pada Allah di samping doa minum air zam-zam, ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Biasanya saya tambahkan dalam hati saya, bismillah ya Allah, kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek gak ngantuan. Nah, saya tambah itu biasanya. Pak Supri paham ya bahasa Jawa tadi, Pak? Enggak paham. Jadi saya terjemah, Pak. Jadi saya biasanya di samping saya berdoa minta seperti kalau minum air zam-zam kan minta sama Allah seperti biasa ya, minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, sembuh dari aneka penyakit. Terus saya tambahkan doa lagi itu tadi, doa versi saya ini. Kalau bahasa saya ini kira-kira, bismillah ya Allah, semoga Engkau mampukan hamba untuk kuat ibadah, kuat mujahadah, kuat melek, gak ngantuan, enggak ngantuan itu minum itu. Lebih semangat. Iya, semangat. Itu kenapa saya merasa perlu melakukan hal itu? Karena saya merasa perlu pertolongan Allah. Karena saya sangat yakin bahwa saya itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Dan kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Itu. Makanya kita ini sangat perlu berdoa model-model gini, kita sangat perlu. Karena memang secara prinsip kita butuh pertolongan Allah tadi itu. Itu secara umum itu gitu. Ini diantaranya. Jadi kita doa, di samping memang kita juga mesti persiapkan dengan niat-niat gitu. Terus kemudian di sini disebutkan tentang ini ada sebuah hadis, mohon maaf, firman Allah dalam Al-Qur'an, bukan hadis, mohon maaf. Di surah Al-Baqarah 185 tentang bulan Ramadan. Tadi kan Pak Ali Mansur nyinggung mutabaah Al-Qur'an ini. Dikatakan dalam ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur'an itu Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Saya baca dalam beberapa riwayat tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik terutama. Imam Syafi'i dan Imam Malik itu kalau bulan Ramadan khatmul Qur'an itu sehari 2 kali. Satu siang itu khatmul Quran sekali, nanti malamnya khatmul Quran sekali. Itu Imam Syafi'i dan Imam Malik itu. Karena memang Al-Quran sudah di dalam hati beliau, sudah di dalam kepala. Kalau kita kan masih di luar kepala Al-Quran. Sampai lupa. Kalau Imam Syafi'i di dalam kepala, di dalam hati. Dengan izin Allah beliau itu terkenal sekali, Imam Malik sama Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan khatmul Quran itu sehari bisa sampai 2 kali. Dan para ulama, umumnya para ulama, tidak semua, umumnya para ulama di zaman dahulu, zaman salafus saleh itu, kalau udah masuk bulan Ramadan, majlis fikihnya tutup, majlis hadisnya tutup, majlis tasawufnya tutup. Yang dibuka itu majlis Al-Quran. Walaupun kalau kita mengkaji Al-Quran otomatis semuanya kena itu, fikihnya ya kena, hadisnya ya kena nanti. Akidah, akhlak, tasawufnya juga semuanya bisa kena semua. Cuman maksud saya majlis itu langsung berubah menjadi majlis Al-Quran, itu para ulama dulu. Jadi karena saking pentingnya Al-Quran untuk kita prioritaskan di dalam bulan Ramadan, walaupun di luar bulan Ramadan pun Al-Quran juga mesti kita prioritaskan. Terlebih di bulan Ramadan gitu. Terlebih apa di bulan Ramadan.
monggo diniatkan saja. Satu sholat fardu satu juz gitu aja. Satu sholat fardu satu juz. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Kalau memang betul-betul sanggup, bahwa kemudian nggak terrealisasi segitu, paling nggak kita dapat pahala niatnya kan. Gitu. Dapat pahala niatnya. Dan itu kita usahakan dan kita mujahadai lah gitu, kita mujahadai. Pemanasannya ya dari kemarin sebenarnya. Tapi sekarang insya Allah juga belum terlambat. Jadi kalau beberapa waktu ini kita agak jauh dari Al-Quran, sekarang mulai lebih dekat-dekat lah dengan Al-Quran, supaya nanti pas Ramadan bisa langsung set gitu. Pemanasan bukan dari sekarang, dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya, dari awal-awal Rajab itu sebenarnya, cuman tidak apa-apa lah sekarang daripada enggak sama sekali. Kalau kata kaidah usul fikihnya itu, kaidah usul fikihnya mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau enggak bisa sempurna ya paling enggak jangan tinggalkan semuanya lah. Itu terlambat daripada tidak sama sekali. Ya betul. Itu rumus ya. Nah, makanya karena ini adalah bulan Al-Qur'an, sepatutnya Al-Qur'an itu diutamakan. Kalau Nabi sendiri, sependek yang saya baca ya, Nabi kita Muhammad SAW kalau masuk bulan Ramadan, kalau terkait dengan Al-Quran beliau tadarus. Tadarus dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang membaca, Nabi yang menyimak, atau dibalik, Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang menyimak. Itu kalau di bulan Ramadan. Maka kalau kita bikin halakoh tadarus di bulan Ramadan itu betul sebenarnya. Dalam konteks keluarga, bagaimana kalau kita bikin madrasah Ramadan di keluarga? Sediakan, jangan sisakan. Sediakan waktu untuk istri baca, suami menyimak, anak baca, orang tua menyimak, orang tua baca, anak yang menyimak. Tidak usah panjang-panjang kalau memang tidak perlu panjang, karena memang mungkin ada yang mentargetkan khatmul Quran kan. Kayak mungkin sebagian kita ada yang istrinya menargetkan khatmul Quran lebih banyak lagi. Tapi ruang tadarus itu kalau bisa diagendakan. Cari waktu, jangan menyisakan waktu, sediakan waktu lah. Walaupun cuma 1-2 ayat yang dibaca. Paling enggak untuk menepati kesunahan tadarus gitu. Nah, tapi kalau masjid ini mengadakan ya alhamdulillah. Iya, mengadakan. Beberapa masjid soalnya mengadakan. Karena di beberapa taklim saya itu kalau bulan Ramadan itu libur total diisi tadarus. Ada beberapa masjid itu modelnya gitu. Taklim libur diisi tadarus. Kajian-kajian kitabnya itu libur, yang isinya ada tadarus semua. Ya, monggo silakan, tidak ada masalah. Karena masing-masing orang punya programnya sendiri. Tapi maksud saya gini, tadarus itu harus usahakan ada. Saya nggak ngomong haruskan, hukumnya memang tidak wajib, tapi sepatutnya ada. Di samping target khatmul Quran. Nah, biasanya orang nanya ke saya itu, yang betul target khatmul Quran apa target paham, Ustaz? Saya jawab, orang yang mengejar 2 kelinci tidak dapat 1 kelinci, saya bilang gitu. Jadi orang yang mengejar 2 kelinci tidak dapat 1 kelinci. Yang betul udah bidik aja khatmul Qurannya. Bidik khatmul Qurannya sambil pelan-pelan di sela-sela waktu itu kita buka terjemahan dan tafsirnya. Karena untuk memahami Al-Quran itu nggak bisa sakcek saknya, nggak bisa. Kadang saya pribadi aja nggak usah jauh-jauh. Itu kadang baca sekali, itu kadang belum paham. Baca lagi, mulai agak paham. Kadang lebih jelas itu ketika yang kesekian kalinya kita baca baru ngeh. Oh ternyata. Ya. Itu seperti itu. Kadang begitu. Ya tentu tidak semuanya begitu. Kadang ada bagian-bagian yang begitu. Makanya bidik aja udah. Kalau saran saya, ini saran saya dan ini insya Allah menjadi tekad saya ya. Jadi jangan monggo kalau mau tiru-tiru maksud saya gitu ya. Bidik aja. 1 sholat fardu 1 juz gitu. Udah bidik aja begitu. Nggak usah beralasan saya nggak mungkin kan saya kerja pokoknya bidik aja sudah. Ya, dan itu kita niatkan sambil mohon pertolongan kepada Allah. Diazamkan. Bahwa kemudian jadi alhamdulillah. Gak jadi paling nggak dapat barokahnya niat kan. Yang penting kita berusaha gitu. Ya kadang meleset-meleset cuma 3 juz sehari. Meleset-meleset 4 juz. Lumayan lah. Juz jambu, juz apokat, juz. Ngoten nggih, itu berkaitan dengan apa Al-Qur'an ini termasuk amalan yang diutamakan terutama di bulan Ramadan, terutama tadarus.
Di samping khatmul Quran yang harus kita targetkan memang, insyaallah gitu. Ini ada sebuah hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Imam Al-Haytami rahimahullah berkata semua perawinya thiqah, hadisnya sahih berarti. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'u minan nar." Utaqa'a minan nari fi syahri Ramadhan. Wa inna likulli muslimin da'watun wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabulah. Sesungguhnya di setiap hari dan malam bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang Allah nyatakan bebas dari siksa api neraka. Bukan 10 hari terakhir ya, tapi setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Saya ulang, bukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bukan. Tapi di setiap hari dan malam bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang Allah nyatakan bebas dari siksa api neraka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin insyaallah. Wa inna likulli muslimin da'watan yustajabu yad'u biha yustajabulah. Jadi setiap muslim di bulan Ramadan mendapat jatah yang pasti. Ada satu doanya yang akan dikabulkan oleh Allah kalau dia berdoa di dalam bulan Ramadan. Pertama begini, jadi di bulan Ramadan itu ada hamba-hamba Allah yang Allah nyatakan bebas dari siksa api neraka. Ini kiranya yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Qasas ayat 68 itu. Saya lupa kalau enggak 68, 58. Sebentar saya lihat dulu nggih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Artinya gini, di setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk dinyatakan bebas dari siksa api neraka. Kira-kira kita pengen termasuk yang terpilih apa tidak? Pengen ya? Pengen. Semua kita pasti pengen terpilih, betul. Nah, supaya kita terpilih bagaimana caranya kira-kira? Di samping mohon kepada Allah yang mujahadah, kita mesti bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk supaya kita dipilih oleh Allah. Kayak misalnya saya akan pilih beberapa orang untuk nanti saya nyatakan bebas SPP misalnya gitu. Sehingga antar siswa ini berusaha untuk berlomba-lomba terpilih. Nah, ketika Allah mengatakan seperti itu, kira-kira itulah yang Allah mau dari kita. Ayo kita bersungguh-sungguh berusaha agar kita termasuk yang dipilih oleh Allah dalam kategori yang Allah nyatakan bebas dari api neraka itu. Disampaikan dengan doa ya di antara. Nah, kalau kita bermujahadah di hari-hari Ramadan itu hanya mengandalkan badan kita ini aja, rasanya kok nggak maksimal yang bisa kita peroleh. Jadi kalau kita bermujahadah, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan, itu hanya mengandalkan badan kita ini aja, kok rasanya itu nggak maksimal yang bisa kita peroleh untuk kebaikan di bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena kita hanya pakai badan kita aja. Ibarat bawa jaring cuma satu, sementara ikannya banyak. Kalau kita hanya mengandalkan satu jaring kita aja, kayaknya nggak banyak yang bisa kita peroleh. Caranya bagaimana biar banyak, Ustaz? Bantu banyak orang semampu kita tentunya untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, yang dengan bantuan kita itu diharapkan sekian banyak orang yang beribadah itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau dengan orang yang ditolong tersebut. Contohnya, bayar listrik masjid. Kita bayar listrik masjid, Masjid As-Sujud misalnya. Kemudian gara-gara kita bayar listrik itu sehingga orang merasa nyaman beribadah di masjid ini. Sekian banyak orang merasa nyaman beribadah di masjid ini, kita dapat bagian pahala yang sama gara-gara kita bayar listriknya masjid.
Mahal Ustaz bayar listrik masjid. Ya kan ada kotak amal itu bareng-bareng aja ya. Kan ada kotak amal untuk operasional masjid. Nah, itu begitu kita masukkan kotak amal terus oleh pengurus dipakai untuk bayar listrik masjid sehingga orang merasa nyaman beribadah di sini, itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang beribadah di masjid ini. Orang yang iktikaf di masjid ini. Wow, Ustaz itu contohnya yang punya duit itu Ustaz. Kalau nggak punya duit bagaimana? Oh gampang. Kasih tahu yang punya duit. Ya betul. Betul. Nah, di grup RT itu kan kadang ada pengumuman, ayo Asojat mau ngadakan ini ada nih. Ya kalau kita punya duit, kalau kita nggak punya, kita bagian mau ngasih pengumuman aja. Loh, emang yang ngasih pengumuman dapat pahala? Dapat. Hadisnya Sahih Muslim. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi aw kama qala. Orang yang menunjukkan satu kebaikan itu, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang ditunjuki itu kalau dia mengerjakan kebaikan itu. Maka share aja. Ini ayo Pak Ali ini rajin nge-share juga nih. Ada pesantren kilat. Oh, ini. Oh itu sekian banyak orang yang melakukan apa yang Pak Ali umumkan itu Pak Ali dapat pahala yang sama dengan mereka. Itu Masya Allah, alhamdulillah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Nah, jadi ini kita berlomba-lomba nanti. Nah, di antara cara berlomba-lombanya dengan cara tadi membantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan bantuan kita itu kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang beribadah kepada Allah karena kita bantu itu. Tapi jangan karena udah bantu banyak orang terus ngomong gini, saya udah bantu banyak masjid, banyak musola, banyak orang, berarti pasif income saya udah banyak ini. Jadi saya tak santai-santai aja, jangan. Tetap kita juga harus bermujahadah. Nah, tadi dikatakan dalam hadis ini bahwa setiap kita muslim ini punya jatah satu doa yang pasti dikabulkan. Pasti itu. Janji dalam hadis tadi. Hadisnya sahih atau makot. Setiap muslim di bulan Ramadan ada satu doa yang kalau dia berdoa di bulan Ramadan ini, doa itu pasti dikabulkan. Masalahnya kan doa kita banyak Pak Ustaz. Ya terserah Allah nanti pilih yang mana itu. Ada jamaah saya nanya gini ke saya. Boleh nggak Pak Ustaz, selama bulan Ramadan kita minta satu aja kepada Allah, agar mudah-mudahan yang satu itu aja dikabulkan oleh Allah untuk saya. Ya monggo terserah. Kalau saya sih tetap minta yang seperti biasanya saya minta pada Allah, dan yang selalu saya ulang-ulang yang penting apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang penting saya ulang-ulang yang itu. Adapun yang lain saya tetap berdoa aja. Kan janji Allah yang pasti kan satu, yang lain kan insya Allah juga tetap dikabulkan dengan mekanisme yang Allah atur sendirilah. Itu seperti itu. Kalau kita merujuk kepada riwayat ini bisa jadi kalau kita merujuk kepada riwayat ini bisa saja pengertian daripada setiap harinya atau di dalam satu bulan Ramadan tadi itu. Tapi terlepas dari semua itu, memang Ramadan secara umum adalah waktu di mana doa itu insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah yang baik-baik, apalagi di malam Qadar yang itu eksekusi takdir dilakukan oleh Allah pada malam itu atau pada malam Qadar itu. Nah, karena udah jam 9:05, monggo silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo. Kalau ada. Subhanallah kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Subhanasai sudah menyampaikan isi-isinya dan tipsnya untuk menyambut bulan Ramadan, apa saja yang harus kita lakukan dan kita persiapkan. Mungkin dibuka 2 sesi, monggo bapak-bapak dari sebelah kanan dan kiri. Nanti setelah itu ada sudah nasi kebuli udah manggil sini. Oke. Kepada bapak-bapak monggo kalau ada pertanyaan. Pertanyaan ini luar biasa pas di bulan Ramadan. Apa tuh? Monggo. Silakan bapak-bapak. Monggo. Di sini Pak Anggoro, Pak Oto, Pak Oto nanya nih di sini. Pak Farozi. Oh, iya, monggo. Monggo Pak Priyadi, ada yang mau ditanyakan? Pak Amir. Pak Sabri. Monggo. Mau pakai
pakai mic Pak. Sedekah nggih. Kalau kita misalnya memberikan kepada non muslim, itu apakah pahalanya sama? Baik. Langsung penanya Kedua kedua. ya, sambil Kiai Subhan menikmati. Ada lagi? Ada pertanyaan kedua. Soalnya nanggung kalau Kiai Subhan makannya nanggung kan. Enggak apa-apa. Oh, ah. Oke. Mengenai apa, Pak? Mengenai amal. Subuh. Oke. Kita sudah subuh, saya tuh terkadang pagi saya masuk ke kantin, saya niatkan nanti apabila ada ini untuk keluarga saya yang tidak mampu, saya seperti itu boleh ya? Jadi sedekah insya Allah diutamakan kepada orang yang di sekitar kita dulu. Oh, gitu. Nah, gak usah terpisah-pisah lagi. Betul. Ternyata kebulinya udah dibungkus. Dan jajanannya juga udah dibungkus. Ya. Mungkin ke pertanyaan dulu. Kesuhan boleh diminum dulu. Iya. Satu dulu. Acap dulu. Atau ada yang mau pertanyaan ketiga? Saya siap nampung dulu nih. Jadi di dalam Islam itu kalau perihal sodakoh atau membantu sesama itu tidak dibatasi agama. Ya, jadi termasuk kalau kita membantu orang di luar Islam dalam konteks muamalah sosial itu kita dalam membantu sesama tidak dibatasi dengan agama. Mau muslim, mau non muslim, kalau mau kita bantu, bantu aja. Nah pertanyaannya selama dalam kebaikan ya, bukan dalam kemaksiatan atau kedurhakaan. Nah pertanyaannya gini tadi, apakah sama pahalanya kalau kita bantu muslim sama non muslim? Secara umum pasti beda. Pasti beda. Kenapa? Karena kan sedekah yang kita berikan kepada seorang muslim dengan kepada orang di luar Islam, setelahnya kan digunakan apa kan beda. Tapi tidak usah khawatir, kita nggak akan dapat bagian dosanya karena Nabi tidak membahas sampai sejauh itu. Nabi ketika memberi makan orang di luar Islam, Nabi tidak pernah berhitung ini nanti akan dipakai untuk mentenagai dia menyembah selain Allah, enggak. Yang penting membantu sesama itu berpahala gitu aja. Tapi kalau muslim kan ada tambahannya. Begitu dia kita kasih makan misalnya, tenaganya untuk mentenagai dia sholat, iya, untuk mentenagai dia puasa, untuk mentenagai dia taklim misalnya. Sehingga kalau ditanya apakah pahalanya sama, jawabannya pasti beda Pak Subri. Beda pahalanya. Nah, makanya dalam prioritas dalam Islam prioritas ya. Kalau ada muslim, ada non muslim yang harus dibantu dan kita harus pilih. Maka pilih yang muslim terlebih dahulu. Kalau harus pilih. Tapi kalau bisa dibantu dua-duanya, kita bantu dua-duanya. Tapi secara umum dalam Islam, kalau kita bicara muamalah atau sosial, dalam hal berbuat baik tidak dibatasi dengan agama. Bahkan kalau sekiranya bantuan kita itu diharapkan dengan bantuan kita itu dia tertarik untuk masuk Islam malah bagus. Tapi kita nggak boleh paksa orang masuk Islam ya. Tapi merayu boleh kan. Dan merayu itu, Masya Allah, maksudnya itu gini, dengan kita berbuat baik kepada dia, kita tampakkan keindahan Islam, besar harapannya dia tertarik untuk masuk Islam. Ya, kita nggak boleh paksa sih memang, cuman merayu boleh. Maksudnya merayu itu ya kita tunjukkan indahnya Islam supaya dia tertarik untuk masuk Islam. Bahwa itu kalau sampai mereka bisa masuk Islam itu pahalanya besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah subuh itu nggak harus langsung besar, 1.000 misalnya gitu ya, atau 10.000 berapalah ya, yang kita mampu. Kita kumpulkan setiap subuh, nanti dalam jumlah tertentu atau di waktu-waktu tertentu di mana ada saudara terutama yang membutuhkan, kita bisa keluarkan dari situ. Sangat boleh sekali. Dan insya Allah masuk dalam jaminan hadis Nabi di mana setiap subuh ada dua malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di waktu subuh itu ganti, dan bagi yang pelit berikanlah kehancuran. Nah, makanya kalau kita sedekah subuh dengan cara dicicil seperti itu sampai dalam jumlah tertentu nanti untuk dihibahkan kepada saudara yang membutuhkan, bukan cuma boleh, boleh banget. Apalagi targetnya keluarga dekat.
Kalau targetnya keluarga itu justru ada 2 pahala. Kalau kata Nabi, pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Kita menargetkan orang lain bagus dan itu utama. Tapi menargetkan saudara dekat, karib kerabat itu jauh lebih utama. Dalam hal sedekah terutama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin menambah sedikit buat Bapak yang nyambung dengan sedekah di waktu subuh. Nah, kebetulan kami dari Nahdlatul Ulama ranting pejuang di Kelurahan Pejuang ini ada namanya program Kenceleng, gitu Pak. Jadi kaleng program sedekah sehari seikhlasnya atau disingkat dengan S3 ya, gitu ya. Nah, nanti kalau bapak-bapak membutuhkan Kenceleng, kami selalu siap mensupport. Kalau misalkan tadi nanti ada sebagian buat saudara atau sebagian mau diberikan kepada anak yatim di sekitar lingkungan sini, insya Allah kami ada programnya bapak-bapak semuanya. Dan kami juga ada program beasiswa anak yatim, para hafiz Quran dan hafiz hadis. Jadi yang hafal Al-Quran dan hafal hadis. Nah, bapak-bapak semua yang berkenan ikut menyumbangkan ini, masya Allah luar biasa. Tadi kalau Kiai Subhan menyampaikan setiap pagi hari ada doa malaikat, insya Allah kita diberikan kelancaran dan kemudahan, dan kita punya amal jariah, yaitu insya Allah di akhirat nanti bahwa para penghafal Quran itu bisa memberikan syafaat buat orang-orang yang di sekitar kita, apalagi yang mempunyai kontribusi terhadap anak-anak tersebut menjadi para hafiz Quran maupun hafiz hadis, dan dia juga bisa mencapai cita-citanya menjadi generasi bangsa yang insya Allah soleh-solehah dan sukses dunia dan akhirat. Tambahan info aja kita ini, monggo. Kalau bapak-bapak ada yang berkenan, insya Allah kami dari NU, dan kebetulan di Harapan Indah ini ada anak ranting Harapan Indah. Kami insya Allah siap mendistribusikan kaleng-kaleng buat jenengan-jenengan. Kalau ada yang mau dititipkan buat anak yatim, insya Allah kami siap. Mungkin itu bapak-bapak, monggo pertanyaan sesi kedua. Nah, monggo. Ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam fikih madhab Syafi'i itu memang dibahas mengenai sholat atas nama. Dasar pengambilannya sependek yang saya baca, untuk satu orang ya satu orang saja, tidak untuk yang lain-lainnya. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu Pak Haji satu. Nah, kalau untuk kita sendiri sebenarnya mengqadha itu begini teorinya. Kalau untuk kita sendiri ya, secara prinsip mengqadha salat itu ulama sepakat diharuskan ketika satu, kita tertidur, yang kedua ketika kita lupa. Karena memang ada hadis Nabi yang menyebutkan barang siapa dia tertidur atau lupa, maka hendaklah dia segera mengerjakan sholatnya itu saat dia bangun dan saat dia ingat. Itu prinsip dulu. Jadi kalau karena lupa atau karena tertidur, memang ada qadha sholat itu. Ulama sepakat itu. Yang saya pahami ulama sepakat. Tapi kalau karena durhaka kepada Allah di masa lalu kita sengaja meninggalkan sholat, maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib qadha, wajib tobat dan wajib qadha. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Nah, namun ada juga yang berpendapat tidak wajib qadha tapi wajib tobat saja. Adapun di masa lalu dia pernah tidak sholat fardu, ditutup dengan banyak sholat sunnah. Ini pendapat yang kedua. Saya secara pribadi karena saya bermadhab Syafi'i dan saya ikut pendapat jumhur, saya termasuk yang berpendapat tidak cukup hanya dengan bertobat tapi wajib qadha, saya pribadi. Nah, cara mengqadhanya bagaimana Ustadz? Kalau kita punya hutang 20 tahun tidak sholat misalnya gitu. misalnya baru tobat umur 40 tahun misalnya.
maka pertama tobat dulu gitu. Terus kalau dalam mazhab Syafi'i itu sampai dengan 20 tahun ke depan, berarti sampai dengan 20 tahun ke depan kalau berumur panjang ya, itu setiap kali sholat itu diulang sholat itu 2 kali. Yang kedua itu atau yang sebelumnya bisa terserah itu dengan niat qadha, mengqadha dulu kita punya hutang sholat. Dan tidak usah khawatir, andaikan dalam perjalanan mengqadha itu kok meninggal dan belum selesai, insya Allah hutangnya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah maha melihat dia berusaha untuk membayar hutangnya itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang, wajib taubat dan juga wajib qadha. Kalau mengenai yang sudah meninggal tadi, ulama beda pendapat. Betul, memang dalam fikih mazhab Syafi'i itu ada sholat atas nama, itu ada. Namun tidak semua ulama sepakat karena dasarnya itu yang saya tahu tidak terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, tapi sampai pada amalan seorang tabi'in. Gitu Pak Haji ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo. Itu mengenai taubatnya itu setiap kita mau sholat qadha atau sholat taubat sudah sekali saja? Bagus. Secara prinsip tobat itu sekali cukup asal dia sungguh-sungguh. Tobatan nasuha. Nggak harus setiap hari, setiap qadha, tidak. Yang penting kita sudah tobat. Namun begini, ini rumus ya. Karena kita ini kadang banyak kurang-kurangnya, maka sepatutnya lah tobat kita terus kita upgrade. Jadi insya Allah dengan tobat sekali itu sudah cukup insya Allah. Cuman saya ulang, karena kita ini orang banyak kurang-kurangnya, maka tobat kita terus kita upgrade. Caranya bagaimana? Setiap habis sholat kan kita mesti istighfar, astagfirullah. Itu sambil kita niati bertobat minta ampun kepada Allah, termasuk untuk dosa-dosa kita yang pernah meninggalkan sholat itu diantaranya. Jadi istilahnya tajdidut taubah. Jadi taubat itu kita perbaharui terus. Walaupun sebenarnya sekali taubat yang sungguh-sungguh itu sudah sangat cukup itu insya Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Pak Haji? Ya, terima kasih. Masih ada yang masih ditanyakan? Ya, Pak Ustaz. Nggih, monggo. Pak Pri. Ini tiap tahun kalau menjelang bulan puasa itu kan terutama di kota-kota ini, itu kan banyak yang berziarah ke makam. Apakah memang karena ada keutamaan lain atau memang karena budaya? Bagus. Sependek yang saya pahami, saya pernah baca buku Al-Muqtatofat karya Ki Haji Marzuki Mustamar hafizahullah itu. Beliau itu nulis dalam kitab itu satu riwayat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan ziarah makamnya para sahabat itu di bulan Sya'ban. Jadi ziarah makam di bulan Sya'ban itu diantara kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara umum ziarah kubur itu kata Imam Al-Qurtubi termasuk amalan yang disunnahkan kapan kita mau. Jadi andaikan Pak Haji Supri misalnya mau ziarah kubur di bulan Sya'ban ini lebih kepada karena pengennya sekarang, boleh, tidak apa-apa, silahkan. Nah, jadi ziarah kubur di bulan Sya'ban itu sependek yang saya baca ada dasarnya. Ikuti kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Tapi kita tidak boleh mengharuskan harus bulan Sya'ban, jangan. Tapi ziarah di bulan Sya'ban itu ternyata ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Itu kalau saya baca dalam kitab Al-Muqtatofat karya Ki Haji Marzuki Mustamar itu. Nah, satu dulu. Yang kedua, taruhlah misalnya ini, kita menganggap ziarah kubur di bulan Sya'ban itu termasuk dalam kategori tradisi. Taruhlah misalnya tradisi, walaupun ternyata ada dalilnya ya. Misalnya oke lah, karena masif sebagian kawan ustadz yang anti ziarah kubur di bulan Sya'ban mengatakan itu tradisi misalnya gitu ya. Oke. Baiklah, kita dudukan sebagai tradisi ya. sebagai tradisi misalnya. Maka di dalam Islam
tradisi itu disikapi dengan kalau sesuai dengan syariat diterima, kalau bertentangan dengan syariat ditolak. Para ulama berdalil kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 199. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Perintahlah dengan urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Urf itu apa? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Kalau bahasa kita adat atau kebiasaan. Adat istiadat berarti adat istiadat itu ada yang diakui oleh Al-Quran, oleh Islam ada. Tapi adat istiadat atau kebiasaan yang sesuai dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ditolak. Nah, pertanyaannya, ziarah kubur di bulan Sya'ban itu termasuk tradisi yang diterima atau ditolak? Itu pertanyaannya. Jawabannya sederhana. Kalau niatnya benar, caranya benar, diterima oleh syariat. Tapi kalau niatnya salah, caranya salah, ya tentu ditolak oleh syariat. Nah, sekarang kembali pada niat masing-masing. Kalau misalnya ini mau ditaruh sebagai tradisi, tapi ternyata tidak ada dasar contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di mana beliau punya kebiasaan ziarah ke makam para sahabatnya itu diantaranya itu di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya baca dalam kitab Al-Muqtatafatnya Ki Haji Marzuki Mustamar. Di situ ada riwayatnya dibacakan oleh beliau. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih, monggo Pak. Mas menambah dari ziarah. Oke. Apa Ustaz bagian yang kita lakukan ketika ziarah? Bagus. Di dalam Islam itu ada adab-adab dalam ziarah kubur. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu begini. Nabi itu kalau ziarah kubur itu memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib. Saya ulang ya, Nabi kalau ziarah kubur itu memperlakukan ahli kubur itu sebagai pihak kedua yang hadir, bukan sebagai pihak ketiga yang gaib, bukan. Sehingga Nabi ketika masuk kubur, masuk ke area pemakaman maksudnya, itu Nabi mengucap salam secara umum dengan redaksi assalamualaikum kalian. Tidak assalamualaihim, semoga Allah berikan keselamatan atas mereka, tidak. Tapi Nabi menggunakan assalamualaikum kalian, Nabi itu. Terus begitu mengucap kalian, doanya Nabi apa? Nas'alullah lana walakumul afiyah. Jadi Nabi itu mendoakan semoga Allah berikan kepadaku dan kepada kalian itu afiyah, pemaafan atau kesejahteraan atau keselamatan. Jadi Nabi itu doanya kalian. Bapak kalau pernah ziarah Baqi, itu ada tulisan kode di Baqi itu pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Tentang Siti Aisyah bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa yang kita baca ketika kita ziarah kubur? Ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin nasallallahu lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi Nabi itu memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir. Makanya nanti begitu kita masuk pemakaman, begitu kita langsung di makam ayah kita, orang tua kita, itu kita salam person. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Mugi panjenengan diparingi rahmat kalian Allah. Semoga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kayak orang ngobrol aja. Enggak takhayul Ustaz, enggak takhayul itu enggak khurafat. Nabi melakukan. Ibu Bapak kalau baca dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham, ketika Fathu Mekah, semua sahabat kembali ke rumahnya masing-masing. Apa kata Nabi kepada sahabat Ansor? Buatkan kemah saya di makam Khadijah. Buatkan kemah saya di makam Khadijah. Itu Nabi di makam Siti Khadijah kayak orang ngobrol aja. Sodakti ya Khadijah, kamu bener Khadijah, kamu dulu ngomong gini, sekarang begini ini. Kayak orang ngobrol aja. Dan itu ternyata sahabat juga melakukan. Karena memang kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, saya baca dalam kitab beliau itu tentang masalah adab ziarah kubur, kata beliau, orang kalau ziarah kubur itu seperti menghadap kepada orang itu saat dia masih hidup. Maksudnya apa? Ya harus ada sopan santunnya. Makanya kita tidak boleh duduk di atas kuburannya. Kalau bisa jangan ambil di bagian kepala. Kalau bisa ada jarak antara kubur dengan kita supaya ada sopan santunnya lah. Itu kata Imam Nawawi itu.
Nah, di samping ngucap salam, kalau memungkinkan sendal dicopot. Itu adabnya ziarah kubur. Ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau kuburannya kayak kuburan di rumah saya di Lumajang sana, banyak onak yang di mana-mana, duri di mana-mana, ya mesti pakai sendal. Kalau enggak nanti ketusuk duri. Itu kalau makamnya model kayak makam DKI yang cenderung tertib dan rapi, mungkin bisa dilepas sandal itu. Itu adabnya itu. Niatnya juga dijaga. Niatnya dijaga. Ini lebih pertama lagi tadi seharusnya. Niat untuk ziarah kubur, mendoakan yang mati, mengambil pelajaran dari yang sudah mati. Jadi untuk mendoakan yang sudah mati dan untuk mengambil pelajaran dari yang sudah mati. Dan jangan minta kepada yang sudah mati. Mintanya tetap hanya kepada Allah. Adapun kita berdoa kepada Allah di situ untuk kita, silakan, tidak ada masalah. Karena tidak ada larangan untuk berdoa di kubur. Mana dalilnya? Nah, tadi Nabi kan berdoa di kubur tadi, semoga Allah berikan kepadaku dan kepada kalian afiat. Boleh, tidak ada masalah. Karena saya mendengar ada seorang kawan Ustadz ngomong, itu berdoa kepada Allah di kuburan untuk dirinya tidak boleh. Ada yang ngomong gitu. Bagaimana dia bilang nggak boleh? Nabi mencontohkan. Nabi minta di kubur itu kepada Allah. Minta sama Allah ya, bukan kepada penghuni kuburan itu. Itu seperti itu. Ya, jadi itu Pak diantaranya. Kalau mengenai Bapak mau baca Al-Quran atau tidak, ulama beda pendapat. Kalau Bapak nanya ke saya termasuk yang berpendapat boleh. Tapi kalau Bapak tidak mau juga nggak apa-apa. Memang ada yang melarang. Jadi memang kalau mengenai baca Al-Quran di kuburan, ulama berbeda pendapat. Kalau Bapak nanya saya termasuk yang membolehkan. Nah, bahkan saya meyakini itu sunnah. Kenapa saya bilang sunnah? Begini, kan orang sering ngomong gini ke saya itu nggak ada contohnya dari Nabi baca Al-Quran di kuburan itu. Kata siapa nggak ada contohnya? Saya baca sependek yang saya baca ya, hadisnya itu diantaranya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Hadis panjangnya begini. Suatu saat Nabi itu ziarah di pemakaman para sahabat itu. Ada makam baru. Nabi itu nanya, ini makam siapa kok saya tidak tahu, kata Nabi. Ada makam baru. Kata para sahabat, ini tukang sapu masjid ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak memberitahu saya kalau dia sudah meninggal? Ya kami pikir karena dia hanya tukang sapu dan panjenengan sedang istirahat, kita langsung rawat jenazah, kita makamkan aja. Kita sholatkan, kita makamkan. Kata Nabi, lain kali kalau ada yang meninggal beritahu saya. Karena sholat saya untuk mereka itu punya nilai syafaat. Apa Bapak yang terjadi? Nabi mensolatkan jenazah orang itu di kuburan itu. Ya sudah dimakamkan, Nabi mensolatkan jenazahnya di kuburan itu. Pertanyaan saya gini Pak, orang kalau sholat jenazah baca Fatihah tidak? Baca. Nah, Al-Fatihah itu Quran bukan? Al-Quran. Kalau itu dilarang, Nabi tidak akan baca itu di situ. Saya pas ngomong gini ada jamaah yang nyeletuk ke saya. Yang boleh hanya Fatihah saja, kata dia gitu. Iya, dia ngomong gitu. Saya jawab, itu kata sampean, saya bilang gitu. Kalau dalam pemahaman yang saya pahami, kalau sebagiannya boleh berarti keseluruhannya boleh. Kalau Fatihah boleh berarti keseluruhannya boleh. Itu yang saya pahami dari para ulama, yang saya pahami itu gitu. Nah, ngoten nggih Pak nggih. Adapun nanti di generasi setelahnya bagaimana ulama ya, tapi saya enggak menutup mata ya. Para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ngoten nggih. Terima kasih, syukur kasih kepada Yai Zubahan yang sudah menjawab dan memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Tadi ada 4 pertanyaan dan luar biasa pertanyaannya, yang sekali menginspirasi. Sebagian sudah saya videokan buat bapak-bapak yang malam ini tidak bisa hadir karena udur. Ada yang masih di Purworejo, Pak Sabar, ada yang sakit dan tadi ada yang terjatuh sehingga izin gitu nggak bisa hadir di pengajian malam hari ini karena beliau tadi jatuh di rumah dan sebagainya, sampai WA ke saya. Semoga bapak-bapak yang hari ini tadi pagi sakit tidak bisa menghadiri pengajian malam ini, kita doakan semoga sehat walafiat, insyaallah bisa bertemu kembali di pengajian dan sekaligus halal bihalal. Insyaallah akan kita adakan di Balai RW ya. Karena beberapa waktu lalu Pak RW dan pengurus RW sudah menyampaikan harapannya halal bihalal
keluarga yang bukan muslim bisa menjadi lebih baik, lebih rukun dan saling toleransi dalam lingkungan keluarga besar RW 19. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tadi sudah disampaikan doa ya, Ki. Kita tutup pengajian malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak.